Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome back to my video lesson. In today's video, I will be talking about how to use an article in English. Bagaimana cara kita menggunakan artikel dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa sih artikel itu. Jadi artikel itu merupakan atribut yang dipasangkan dengan kata benda. Dia akan menentukan kata benda yang kita gunakan dalam kalimat kita. Nah, di dalam artikel itu ada 3 jenis. Pertama adalah a atau an, kemudian determiner the, dan juga zero article. Nah, seperti apa fungsinya? Let's take a look. Baik, yang pertama kita akan lihat kapan kita menggunakan artikel a atau an. Secara fungsi, kedua artikel ini memiliki fungsi yang sama, hanya saja digunakan untuk kata benda yang berbeda. Kapan kita menggunakan a? Ketika kata benda yang kita gunakan adalah kata benda yang diawali oleh bunyi konsonan. Seperti book, bunyi b. Kemudian pan, bunyi p. Maka kita akan menggunakan a book or a pen, sebuah buku dan sebuah pena. Kemudian ketika kata benda tersebut diawali oleh bunyi vowels atau huruf vokal, maka dia akan dipasangkan dengan artikel an. Contoh kata apple, umbrella, maka artikelnya adalah an apple, an umbrella, sebuah apel dan sebuah payung. Nah, sekarang kita lihat fungsinya kapan kita menggunakan artikel a atau an. Yang pertama adalah first mention. Jika benda tersebut pertama kali kita gunakan atau kita ucapkan dalam kalimat kita. Contoh kalimat, I saw an old man and a dog in the park. Saya melihat seorang laki-laki tua dan seekor anjing di taman. Nah, kita baru pertama kali mengucapkan kalimat tersebut dan ingin bercerita misalnya, dan belum tahu siapa orang tua tersebut dan anjing yang mana, maka kita bisa menggunakan an atau a tergantung kata benda yang digunakan. First mention, pertama kali disebutkan. Ketentuan yang kedua kita akan lihat adalah ketika kita ingin menyatakan pekerjaan. Misalnya kamu sebagai seorang mahasiswa, yaitu university student, maka you can say, I am a university student. Kemudian misalnya saya sebagai seorang guru bahasa Inggris, I can say, I am an English teacher. Kenapa kita menggunakan a pada university student? Meskipun kata benda university diawali oleh huruf vokal atau vowel, namun ini berbunyi y. Karena ketentuannya adalah a itu untuk kata benda yang diawali oleh bunyi, bukan huruf ya, tapi bunyinya. Itu catatan yang kedua. Nah, tadi contoh kalimatnya sudah saya berikan, I am a university student, saya seorang mahasiswa, and I am an English teacher, saya seorang guru bahasa Inggris. Jadi untuk menyatakan sebuah occupation atau pekerjaan. Yang ketiga kita akan lihat untuk mendeskripsikan benda. Misalnya, Yogyakarta is an interesting city. Yogyakarta is an interesting city. Yogyakarta adalah sebuah kota yang menarik. Nah, kenapa kita menggunakan an? Karena interesting, ada bunyi i atau I di situ. Interesting city. Nah, itu ketentuan untuk penggunaan artikel a atau an, di mana digunakan untuk first mention ketika kata benda pertama kali kita ucapkan, kemudian untuk menyatakan sebuah pekerjaan atau jobs,
dan juga untuk mendeskripsikan kata benda. Selanjutnya, mari kita lihat kapan kita menggunakan determiner the. Nah, determiner the ini kita gunakan ketika pertama adalah second edition. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa artikel a atau an itu digunakan untuk first mention. Nah, berarti untuk kalimat berikutnya kita akan menggunakan the. Misalnya, tadi kita baru pertama kali menyebutkan seorang laki-laki, maka untuk menyebutkan seorang laki-laki tersebut di kalimat berikutnya, kita tidak lagi menggunakan artikel a, tapi kita menggunakan determiner the. Contoh kalimat. I saw an old man and a dog in the park. Kalimat berikutnya, the man, nah laki-laki yang sama ya, is so gorgeous, atau was so gorgeous. Karena kalimat lampau ya. Jadi untuk kalimat the man atau the old man itu kita tidak menggunakan lagi an, karena dia sudah pasti orangnya yang mana. Nah, selanjutnya adalah untuk only one thing. Jika benda itu hanya ada satu, maka kita menggunakan determiner the. Contoh, benda tersebut misalnya hanya ada satu di sebuah tempat. Misalnya di dalam ruang kelas itu hanya ada satu papan tulis, you can say the whiteboard atau the blackboard kalau berwarna hitam is clean, sangat bersih. The whiteboard is clean. Nah, namun jika ada beberapa whiteboard di dalam kelas tersebut, maka you cannot say the, tapi jika itu pertama kali disebutkan, kamu akan menggunakan a whiteboard. Untuk second editionnya, the whiteboard. But if it is only one thing in a certain place, kamu langsung menggunakan determiner the. Jelas kan? Selanjutnya adalah ketika benda tersebut sangat spesifik. Spesifik maksudnya adalah tidak ada lagi yang lain. Seperti misalnya the moon, misalnya the sun, mataharinya, bulannya. Nah itu spesifik kan, bulan dan matahari tersebut tidak ada lagi bulan atau matahari yang lain di muka bumi ini. Maka you can say, gak bisa a moon is beautiful. A sun is shining. Tapi you can say, the moon looks so beautiful today. Bulannya terlihat sangat indah. Selanjutnya adalah common places. Jika sebuah tempat ini sangat common atau sangat diketahui banyak orang atau well known, misalnya di sebuah tempat atau di sebuah kota kan kita punya kantor pos, kita punya rumah sakit, kita punya misalnya gedung-gedung tertentu, maka you can say the hospital atau misalnya the post office. Where is the post office? Nah, ini kita nggak bilang where is an atau where is a post office, tapi where is the post office? Di mana kantor posnya? Tapi kantor pos yang dimaksud adalah kantor pos yang sekitar itu, sekitar tempat tersebut. Dan orang sudah tahu, oh kantor pos yang dimaksud adalah kantor pos yang itu. Selanjutnya adalah superlative. Nah, ini superlative adjective ini untuk menyatakan sesuatu hal yang paling. Misalnya the best students, the most expensive clothes, misalnya. The most expensive bag. Misalnya, I am the best student in the class. This is the most expensive bag of mine. Nah, itu adalah superlatif untuk menyatakan suatu hal yang sangat atau yang paling di antara yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ketika kita menyebutkan musical instruments, alat-alat musik. The guitar, the piano, the violin, and so on so forth. Misalnya, my sister plays the guitar. Jadi, saudara perempuan saya bermain gitar. Nah, itu adalah penggunaan determiner the dan ataupun an. Sudah tahu ya perbedaannya.
Sekarang kita lihat adalah zero article. Ada kata benda yang tidak menggunakan a atau on dan juga determiner the. Apa saja? Untuk zero article itu digunakan ketika benda tersebut memiliki makna yang umum, general meaning. Apa maksudnya? Misalnya, they don't like cat. Nah, cat ini maksudnya untuk kucing pada umumnya. Jadi dia tidak membahas kucing tertentu atau seekor kucing, tapi dia membahas kucing in general. Jadi mereka tidak suka dengan kucing. They don't like cat. Nah, kita nggak perlu bilang they don't like a cat. They don't like the cat. Nah, kecuali kalau memang kamu sudah mau membahas seekor kucing atau kucing tertentu. You can say a atau the. Namun ketika kamu ingin menyebutkan sebuah benda secara umum, you don't need to use a atau on ataupun determiner there. Kemudian adalah ketika kita menyatakan sebuah makanan, meals. What time do you have breakfast? Misalnya, what time do you have breakfast? Nah, breakfast itu kan meal kita. Misalnya, maka kita nggak perlu bilang what time do you have a breakfast. What time do you have the breakfast? Tapi we don't need to use a, an, dan determiner that. Jam berapa kamu akan memakan sarapanmu atau menyantap sarapanmu? Kemudian, untuk menyatakan tahun, bulan, dan hari. Tahun, bulan, dan hari. Kita nggak perlu bilang a Monday, a Tuesday, atau a January, atau the February misalnya. Tapi kita langsung tanpa menggunakan artikel a, on, ataupun determiner that. Contoh, 2021 was a challenging year. Jadi tahun 2021 adalah tahun yang paling menantang untuk seluruh umat manusia. Karena pandemi ya. Kemudian ada benda tertentu yang tidak menggunakan artikel a atau on ataupun determiner the. Yaitu TV. Contoh kalimat adalah I watched the movie on TV. Kita nggak bisa bilang I watched the movie on the TV. I watched the movie on a TV. Tapi I watched the movie on TV. Saya menonton filmnya di televisi. Selanjutnya adalah untuk language and school subjects. Ketika kita menggunakan kata sebuah bahasa, kemudian mata kuliah atau mata pelajaran, kita tidak menggunakan artikel a, on, ataupun determiner the. Misalnya, kita sekarang belajar grammar atau English grammar, you don't need to say I learn an English grammar, tapi I learn English grammar every Monday misalnya. Saya belajar grammar bahasa Inggris setiap hari Senin. Kemudian untuk yang language, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. I can speak English, bukan I can speak an English. Tapi I can speak the English. Kita nggak butuh itu. Tapi kita langsung bilang I speak English well. I speak bahasa Indonesia properly. Misalnya, saya berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik atau saya berbicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Yang terakhir adalah kata next dan last, di mana ini tidak akan menggunakan artikel a atau on atau determiner the, karena dia sudah menggantikan posisi mereka ketika disempurnakan dengan kata benda. Misalnya, I will be the next year. Saya akan berada di sana tahun depan. Oke, I was the last year. Saya waktu itu ada di sana tahun lalu. Nah, jadi kita tidak menggunakan determiner the dan artikel a ataupun an. Nah, itu tadi ketiga artikel, ada a, an sebagai artikel, the sebagai determiner, kemudian zero article. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham. That's all from me about our lesson today. Thank you very much for watching. If you have more questions, please leave your comment and questions below. Don't forget to like and share this video. For those who haven't subscribed, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye for now.